Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Aziza dengan NIM 182231117 dan teman saya Anggita Najmi Layali dengan NIM 182231122. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah pengembangan aplikasi dan web dengan judul Short Lab sebagai lab virtual pembelajaran berpikir komputasional. Kan pengguna melakukan eksperimen dan praktik secara virtual. Dengan virtual lab sendiri, kegiatan belajar menjadi lebih fleksibel karena pengguna dapat melakukan simulasi, demonstrasi, maupun evaluasi pembelajaran secara interaktif. Nah, pada virtual lab yang kami bahas dalam proyek ini adalah Short Lab. Short Lab merupakan sebuah website interaktif yang dirancang khusus untuk membantu mahasiswa mempelajari algoritma sorting secara mandiri. Nah, untuk kebutuhan fungsionalnya, sistem ini harus bisa mendukung kegiatan yang pembelajaran algoritma yang secara interaktif tadi. Jadi fitur utamanya yang kami tentukan yaitu ada mampu melakukan autentikasi pengguna, mampu menampilkan materi algoritma sorting, mampu menampilkan video tutorial pembelajaran, mampu menampilkan animasi visual sorting, mampu menyediakan latihan soal interaktif, mampu menampilkan peringkat pengguna, dan mampu mencatat progres pembelajaran pengguna. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional, kami menekankan aspek seperti usability dan performance. Jadi si short lab ini harus mudah untuk digunakan, tampilannya sederhana, terus dia konsisten juga, serta performanya juga tetap harus cepat saat menjalankan animasi dari atau visualisasi dari sorting yang mereka gunakan. Bagian sistem thinking, kami memandang short lab sebagai sebuah ekosistem pembelajaran digital yang terdiri dari beberapa komponen. Nah, jadi ada beberapa komponen. Komponennya itu ada front end yang dimana di sini kita dibangun dengan Next.js dan Tailwind CSS yang berfungsi sebagai antarmuka interaktif untuk pengguna. Kemudian ada backend yang menggunakan Node.js dan Express.js untuk menangani autentikasi, penyimpanan progres, dan data leaderboard. Untuk database-nya kami menggunakan MongoDB Atlas untuk menyimpan data pengguna, hasil latihan, dan poin. Dan nah, di sini juga kita bisa melihat ada feedback loop karena setiap aktivitas pengguna dia akan memperbarui data progresnya dan dia itu bisa diharapkan memotivate pengguna untuk belajar lebih giat dan lebih baik. Kita masuk ke bagian design thinking dan juga user centered design. Jadi, design thinking ini adalah metode atau pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan si virtual lab short lab ini agar nanti hasilnya lebih relevan dan juga lebih tepat guna terhadap permasalahan yang dimiliki pengguna. Untuk design thinking sendiri, kita mulai dari tahap empathize, di mana kita melihat permasalahan apa yang ada untuk dikembangkan solusinya. Nah, jadi tema awal untuk virtual lab ini itu berfokus pada konteks tahap persiapan bersama atau TPB-ITB, yaitu eh, tahun pertama di perkuliahan di ITB. Nah, kemudian kita mengamati fakta lapangan dan mendapatkan fenomena bahwa ternyata banyak mahasiswa mengalami kesulitan dan dalam memahami konsep algoritma berpikir komputasional. Nah, kesulitan ini muncul karena mahasiswa baru biasanya belum familiar dengan logika algoritmik, struktur data, dan representasi langkah penyelesaian suatu algoritma karena mungkin kebanyakan dari mereka belum memiliki background keinformatikaan. Dan kita mendapatkan fenomena tersebut selengkapnya terdapat pada tangkapan layar berikut yang ada pada sosial media X yang menunjukkan keluhan, kebingungan, dan juga stresnya mahasiswa TPB saat mengikuti praktikum maupun mata kuliah berpikir komputasional. Nah, berdasarkan tanggapan dan keluhan tadi, kita mendefine atau menentukan kira-kira apa sih kebutuhan user terhadap eh, apa yang bisa kita kembangkan untuk virtual lab yang dapat membantu pembelajaran mereka. Nah, dari sini kita mendapatkan permasalahan seperti berikut, yaitu minimnya pemahaman dasar logika algoritmik sehingga mereka sulit membayangkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah secara sistematis. Kemudian, mungkin mereka juga belum tahu kalau ada media pembelajaran interaktif dan visual untuk membantu mereka belajar berpikir komputasional dan juga keterbatasan waktu dan panduan praktikum yang membatasi mahasiswa dalam belajar. Oleh karena itu, masalah-masalah ini kita gunakan sebagai dasar awal untuk membangun software. Kemudian kita masuk ke tahap ideate. Di sini kita melakukan brainstorming untuk menyusun solusi yang sudah kita rumuskan pada tahap define. Nah, di sini kita menggunakan framework problem feature mapping, yaitu kita memetakan problemnya, uh, kemudian cause, yaitu alasannya, root cause-nya kenapa, kemudian solusi dari problem tersebut, dan juga solusi dalam bentuk feature. Di sini misalkan solusi memahami konsep sorting, maka fitur yang dikembangkan adalah sorting visualizer. Kemudian bingung memahami logika algoritma, maka fitur yang dikembangkan adalah library atau modul untuk belajar. Kemudian tidak tahu tingkat pemahaman diri terhadap algoritma itu seperti apa, maka fiturnya itu quiz dan juga scoring. Jadi bisa melihat progres belajar, kita punya progress tracking, kemudian untuk memotivasi user kita juga memiliki leaderboard. Selanjutnya dari ide-ide fitur tersebut kita melakukan prototyping dan di sini terdapat beberapa fitur utama dari hasil tahap ideate yaitu sorting visualizer, library, quiz dan juga progress tracking.
yang kemudian kita kembangkan menggunakan Next.js tadi untuk front end dan juga Express.js untuk back end, yang kemudian untuk UX design-nya nanti akan dijelaskan pada bagian laporan yang lain. Kemudian untuk testing, kita juga melakukan usability testing untuk menguji efektivitas fitur-fiturnya dan juga mengukur sejauh mana pengguna dapat menggunakan website ini dengan baik dan kendala seperti apa aja yang dirasakan user ketika memakainya. Dan adalah testing plan yang kami punya, terdapat product under test yaitu short lab, kemudian case-nya, prosedur testingnya yaitu test dan direct interview, yaitu kita menanya langsung kepada usernya kendala apa yang mereka alami, kemudian tes-tes lainnya yang sudah kita jabarkan dalam laporan. Kemudian dari hasil pengujian tersebut terdapat beberapa feedback yang didapatkan, yaitu pengguna masih sedikit kurang nyaman terhadap copywriting-nya karena masih membingungkan, misalnya praktis dan complete yang terdengar kurang menggambarkan fiturnya. Terus habis itu ada juga user yang beranggapan bahwa informasi error yang ditampilkan pada website kami masih belum optimal. Oleh karena itu, kami melakukan iterasi sebagai berikut. Yang pertama, kita mengganti copywriting dari yang awalnya praktis menjadi learn, complete menjadi praktis, dan diharapkan ini lebih menggambarkan, yaitu misalkan learn itu tempat untuk mereka belajar modul dan visualizernya, dan practice itu tempat mereka berlatih untuk quiz-quiznya. Kemudian kami juga menambahkan informasi error yang lebih proper dan lebih informatif pada website kami. Kemudian user centered design ini lebih ke bagaimana kita melakukan pendekatan agar website yang dihasilkan itu berfokus pada pengguna. Jadi di sini kita melakukan tahap yang sebenarnya mirip dengan design thinking, yaitu ada understanding user, designing the experience, kemudian prototyping, dan juga evaluation. Kemudian masuk ke tahap UI UX design. Di sini ada alur navigasi yang kami usulkan untuk short lab. Jadi pada awalnya kita login, register, kemudian masuk ke homepage, dan kita langsung bisa memilih fitur-fitur yang ada pada navigation bar sebagai berikut. Kemudian konsep user interface kami ini mengusung gaya minimalis, modern, dan clean biar user lebih nyaman membaca dan juga lebih ingin mengeksplorasi fitur-fitur yang ada. Untuk palet warna yang kita gunakan di sini kita cukup simpel, hanya menggunakan dua warna aja, yaitu ungu dan putih, dengan ala dan success color agar lebih menonjol bagian misalkan gagal itu warna merah dan juga plus itu warna hijau. Kemudian di sini ada tipografi yang kita gunakan. Kita menggunakan font Inter dan juga beberapa level tipografi. Kemudian responsivitas desain, kami juga sudah menguji website Shortlab agar didesain lebih fleksibel terhadap beberapa tampilan layar. Dan di sini sudah terdapat tampilan yang berbeda-beda dan tampilannya masih tetap konsisten. Kemudian tentang interaktivitas desainnya, uh, sebagai virtual web kita juga mendesain setup agar user bisa berinteraksi dengan fitur yang ada. Seperti yang di sini ada fitur interaktif pada visualizer, jadi user bisa mengganti value, mengatur kecepatan animasi, dan juga menghapus value array-nya. Jadi mereka bisa ganti-ganti sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian pada quiz, mereka juga bisa menjawab, terus kemudian mereka bisa melihat kunci jawaban dan mendapatkan feedback dari jawabannya. Di sini di bagian user experience, kami juga menampilkan fitur-fitur apa saja yang sudah berhasil kami kembangkan, mulai dari homepage, kemudian ada konsep desain yang kami usung, kemudian learn yang berisi modul-modul untuk belajar yang bisa dipilih algoritmanya, kemudian ada library untuk materi, visualizer untuk menampilkan proses sortingnya, kemudian practice untuk quiz-quiznya, leaderboard untuk menampilkan nilai dan juga profil pengguna, untuk menampilkan informasi akun dan juga progres belajar mereka. Kemudian kita masuk ke bagian model perangkat lunak. Di sini ada use case diagram. Di sini use case diagram ini menggambarkan apa saja case-case yang bisa mereka lakukan dalam website ini. Kemudian ini ada deskripsi use case-nya, apa saja aktivitas yang dapat mereka lakukan. Kemudian ada activity diagram. Ini menggambarkan aktivitas user dari mereka mulai masuk dan juga menyelesaikan tas-tas yang ada, yaitu mengakses setiap fitur yang kami punya sebagai berikut. Kita pada bagian pengembangan short lab ini kita melakukan waktu sekitar 3 minggu dan kita dibagi ke dalam beberapa tahap. Ada tahap pada minggu pertama kita fokus pada bagian analisis kebutuhan sistem dan desain perencanaan desain UI UX dan model perangkat lunak. Terus di minggu keduanya mungkin kita udah mengimplementasikan front end menggunakan Next.js dan Tailwind. Terus yang pada minggu ketiganya kita menyelesaikan back end dengan mengintegrasikan API, terus habis itu kita melakukan pengujian dan deployment. Jadi untuk yang bagian estimasi biayanya karena ini kita proyek secara akademik, jadi kami hanya membuat simulasi jika proyek ini dilakukan secara profesional. Biaya utamanya ini ada dari tenaga kerjanya untuk mengembangkan sistem ini. Terus habis itu layanan hosting di backend menggunakan Railway, kemudian database di MongoDB Atlas, serta dana pendukung seperti internet ataupun alat-alat yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem short lab ini. Jadi kami dapatkan total estimasinya sekitar 1,3 juta rupiah yang tergolong cukup efisien untuk aplikasi berbasis web interaktif. Pada proses implementasinya uh, kami lakukan secara modular supaya setiap bagian ini dapat mudah dikembangkan. Jadi langkah-langkahnya itu ada perancangan
arsitektur berbasis client server dengan front end sebagai klien yang berkomunikasi lewat REST API. Terus habis itu kita pembuatan komponen front end-nya seperti ada halaman library, visualizer, quiz, dan leaderboard. Terus untuk pembuatan API di back-end-nya kita menggunakan Node.js dan Express.js untuk menangani autentikasi dan menyimpan progres. Terus untuk integrasi database dan state management-nya kita menggunakan Mongoose agar pengelolaan data di MongoDB lebih mudah. Kemudian untuk testing dan debugging dilakukan untuk memastikan semua fiturnya dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, deployment ke Vercel dan Railway. Untuk teknologi yang kami gunakan pada Short Lab ini, ada Next.js, Tailwind CSS, dan TypeScript untuk front-end tadi. Kemudian Node.js, Express.js, dan MongoDB untuk back-end dan database. Kemudian, ya, ya. Dan kemudian ada GitHub untuk version controlnya dan mengintegrasi otomatis CI/CD. Terus, eh, ya, dokumentasi secara umum di kami pada bagian ini kami ingin menjelaskan bagaimana si front end dan back end pada Shortlab bisa saling berkomunikasi melalui API endpoint. Nah, secara umum API di Shortlab ini dibagi menjadi dua kelompok, ada authentication routes dan progress routes. Kemudian ya ada dua itu. Dan pertama authentication routes pada bagian ini berfungsi untuk mengatur proses autentikasi dan identitas pengguna. Ada tiga endpoint utama di dalamnya, yaitu ada si ada buat register, endpoint ini buat mendaftarkan pengguna baru, kemudian ada login untuk menerima email dan password pengguna, kemudian ada untuk get API out me untuk mengambil data profil pengguna yang sedang login. Jadi dengan ada tiga endpoint ini, proses autentikasi dan otorisasi pengguna menjadi lebih aman, efisien, dan mudah untuk dikelola. Nah, pada progress routes yang berfungsi untuk mengatur proses belajar dan hasil latihan pengguna, ada dua endpoint utama di sini. Ada update progress yang digunakan untuk ketika si pengguna ini menyelesaikan suatu materi atau modul di halaman Learn. Kemudian kalau misalnya yang update score ini digunakan ketika pengguna menyelesaikan kuis di halaman practice. Nah, dengan adanya dua endpoint ini, dia bisa menampilkan progres belajar yang secara real time. Nextnya yang ya, jadi di sini semua komunikasi antara front end dan back end-nya menggunakan format JSON untuk request dan response. Terus serta dia menggunakan autentikasi menggunakan bearer token dari JWT. Terus respon yang dikembalikan juga sudah memakai kode yang standar seperti. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3, itu bagian hasil akhir dan evaluasi. Jadi, seluruh fitur-fitur yang diimplementasikan dan dirancang untuk Shortlab sudah dapat dikembangkan dengan baik dan juga sudah berhasil menyimpan data pengguna untuk divisualisasikan kembali dalam fungsionalitas Shortlab, seperti pada learning progress dan juga leaderboard. Nah, di sini ada hasil penyimpanan data user yang tersimpan dalam full database Shortlab, di mana passwordnya juga sudah berhasil di-hash dengan algoritma Bcrypt sebagai berikut, sudah tersimpan. Kemudian untuk hasil websitenya juga sudah dapat berfungsi dengan baik masing-masing fiturnya. Kita bisa masuk ke halaman Learn, kemudian memilih algoritma. Di sini ada materi di library, kemudian visualizer. Kita coba run dan berhasil di-run dengan baik. Kemudian ada juga practice untuk belajar. Kemudian ada leaderboard untuk menampilkan data pengguna sesuai total skornya. Kemudian bagian login, kita juga sudah bisa login menggunakan email. Jadi di antara front end dan back end-nya juga sudah dapat terintegrasi dengan baik. Kemudian untuk fungsionalitas website yang berhasil diimplementasikan juga sudah dijelaskan pada bagian 2 mengenai user experience. Dan kita lanjut ke bagian evaluasi, di mana sebagai website yang scalable, tentu terdapat hal-hal yang ke depannya bisa diperbaiki dan dikembangkan. Dan kita membuatnya dari poin-poin sebagai berikut, yaitu skema pengembangan website diharapkan dapat lebih runtut dan testing dapat dilakukan secara berkala, sehingga proses iterasi menjadi lebih mudah. Kemudian, melakukan analisis dan riset permasalahan pada tahap empathize secara end-to-end dan langsung kepada user, seperti kita bisa memberikan questionnaire atau wawancara agar mendapatkan kebutuhan dan problem secara langsung dari user, agar solusi yang dikembangkan itu lebih tepat guna dan juga lebih menyelesaikan permasalahan user. Kemudian, iterasi yang dilakukan melakukan iterasi lebih lanjut berdasarkan feedback user dari tahap testing tadi yang tercantum pada bab design thinking. Nah, dari poin-poin evaluasi tersebut, kita membuat impact effort matrix untuk menentukan prioritas perbaikan berdasarkan effort dan impact yang dihasilkan. Dan dari poin-poin berikut, terdapat 3 hal yang memiliki impact paling besar, tetapi memiliki effort yang besar juga, yaitu melakukan empathize dengan lebih baik, melakukan testing dan iterasi berkala, dan juga melakukan proses pengembangan yang runtut. Kemudian
Kemudian sekian dari presentasi UTS kami kali ini. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.